Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Psikologi Islam. Halo Golden People, gimana nih kabarnya? Pastinya baik dan bahagia dong. Oh iya, kenalin dulu nih, kami dari kelompok 6 praktek kerja psikologi Islam yang beranggotakan RK Damayanti, Hikmah Maulidina, serta Nur Syifa Hayani. Di video kali ini, kami akan membahas tentang overthinking sebagai produk dari kecemasan yang berlebih. Pada penasaran kan? Yuk, simak penjelasannya. Kalian mungkin sering mendengar kata overthinking atau bahkan pernah mengalaminya sendiri. Jadi, overthinking itu apa sih sebenarnya? Dalam istilah psikologi, overthinking adalah memikirkan suatu hal secara berlebihan dan dilakukan secara terus-menerus. Seseorang yang overthinking atau disebut juga dengan overthinker selalu terganggu oleh pikiran-pikiran yang menyedihkan dan tidak mampu untuk keluar dari pikiran tersebut. Ia akan merasakan kesedihan yang konstan akibat ketidakmampuannya tersebut. Lalu, apa sih penyebab dari overthinking ini sendiri? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi overthinking yang sering tidak kita sadari, yaitu misalnya pesimis dengan hal yang akan dikerjakan. Seseorang itu takut sama hal yang bahkan belum terjadi dan dia belum mencobanya sama sekali. Perfeksionis juga bisa mengakibatkan seseorang menjadi overthinking. Boleh kok menginginkan semua itu berjalan sempurna dan baik-baik saja, tapi perlu diingat lagi bahwa jangan sampai sikap ini malah menjadi beban karena selalu menuntut segalanya harus berjalan sempurna. Lalu suka memendam semua masalah itu sendiri. Setidaknya sediakanlah waktu untuk bercerita, baik itu ke teman, orang tua, atau orang yang membuatmu nyaman untuk bercerita, karena kamu akan mendapatkan saran. Dengan begitu, tentu akan lebih meringankan bebanmu. Lalu berada di lingkaran yang juga sedang mengalami overthinking, karena sering tidak disadari penyebab overthinking ini karena kamu berada di satu lingkaran dengan keadaan yang sama. Jadi, lepaskan diri dari lingkungan ini, karena itu bisa membuat overthinkingmu semakin terasa berat. Dan membandingkan diri dengan yang lain. Penyebabnya itu karena kamu tidak percaya diri. Overthinking tentu merugikan karena hanya membuang-buang waktu saja. Bukan hanya merugikan bagi kesehatan, tapi juga merugikan mental kita. Energi banyak terkuras dan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ujung-ujungnya nanti malah mengarah ke negatif. Overthinking ini jika tidak segera diatasi dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan loh. Gangguan kecemasan apalagi sih itu? Kecemasan sendiri adalah rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang sangat mengancam yang dapat disebabkan karena adanya ketidakpastian di masa mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan sendiri adalah salah satu emosi yang sepertinya pernah dirasakan oleh semua makhluk hidup dengan perasaan dan pemikiran, karena cemas adalah salah satu perasaan yang sangat umum untuk dirasakan selain sedih, marah, dan bahagia. Kecemasan terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu kecemasan ringan dan kecemasan berat. Apa sih kecemasan ringan dan berat itu? Kecemasan ringan adalah kecemasan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan kepribadian seseorang, karena kecemasan ini dapat menjadi suatu tantangan bagi seseorang untuk mengatasinya. Sedangkan kecemasan berat adalah kecemasan yang berakar secara mendalam pada diri seseorang. Apabila seseorang mengalami kecemasan semacam ini, maka biasanya ia tidak dapat mengatasinya sendirian dan butuh bantuan dari profesional atau orang lain. Kecemasan ini bersifat menghambat atau merugikan perkembangan kepribadian seseorang. Lalu, faktor apa aja sih yang mempengaruhinya?
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecemasan tersebut. Yang pertama adalah rasa cemas yang timbul akibat melihat adanya bahaya yang mengancam. Kecemasan ini lebih dekat dengan rasa takut karena sumbernya terlihat jelas di dalam pikiran. Yang kedua, cemas disebabkan merasa berdosa atau bersalah karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani seseorang tersebut. Yang ketiga adalah kecemasan yang berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa bentuk. Kecemasan ini disebabkan oleh hal yang tidak jelas dan tidak berhubungan dengan apapun yang terkadang disertai dengan perasaan takut yang mempengaruhi keseluruhan kepribadian penderitanya. Jadi, gimana sih kita bisa mengetahui bahwa orang itu mengalami gangguan kecemasan? Tanda atau gejala yang sering muncul saat orang mengalami kecemasan ialah misalnya dari gejala fisik, orang tersebut akan mengalami kegelisahan, anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat, sulit bernapas, jantung berdetak kencang, merasa lemas, panas dingin, pusing, dan tidak nafsu makan serta mual. Sedangkan dari gejala psikologisnya, umumnya itu sensitif, cepat marah, mudah sedih, kelelahan, atau mudah capek, kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, gelisah, resah, tidak bisa diam, serta kehilangan kepercayaan dirinya. Lalu, dampak apa aja sih yang bisa ditimbulkan dari kecemasan tersebut? Jadi golden people, kepanikan yang amat sangat itu bisa menyebabkan gagal berfungsi loh secara normal atau menyesuaikan diri pada situasi. Seseorang yang menderita kecemasan biasanya akan terpaku terhadap pemikiran-pemikiran irasional sehingga itu akan menyebabkan berkurangnya performa diri dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Ketika larut dalam kecemasan, sering membuat seseorang menjadi kurang responsif terhadap dunia sekitar, sehingga menyebabkan terlambatnya penanganan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik yang sedang dihadapi atau yang akan datang. Jadi, apakah kecemasan ini bisa diatasi? Lalu, kalau bisa, bagaimana sih cara mengatasinya? Bisa banget, golden people! Kita bisa mengatasi gangguan kecemasan ini dengan menerapkan beberapa cara. Di antaranya adalah menenangkan diri. Meski terdengar sulit, cobalah untuk tetap santai dan jangan berpikiran secara berlebihan. Nah, untuk itu, lakukanlah meditasi, peregangan, ngobrol dengan teman, maupun jalan-jalan sebentar. Lakukanlah hal yang bisa membuat rileks tubuh sehingga bisa kembali terkontrol dan merasa lebih baik. Tapi, tahukah kalian, teknik yang sangat praktis dan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja adalah dengan menarik napas dalam-dalam. Lakukan secara berulang hingga merasa lebih tenang. Cara yang selanjutnya adalah mengurangi kegiatan yang berdampak negatif, lalu menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Jadi, terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan dapat mengalihkan pikiran dan mencegah kembalinya ingatan mengenai pengalaman yang menyakitkan loh. Dengan membuat tubuh dan pikiran jadi sibuk dan banyak aktivitas, individu tidak akan punya waktu untuk mencemaskan hal-hal kecil. Lalu, habiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang disukai, seperti hobi, berkumpul dengan teman, berberes rumah, olahraga, menulis, ataupun hal yang bermanfaat lainnya untuk menghilangkan rasa cemas tersebut. Wah, gimana nih golden people? Udah paham kan apa itu kecemasan dan overthinking? Semoga kalian terbantu ya dengan sekelumit informasi yang telah kami bagikan. Stay healthy, stay positif ya golden people. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.